Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap dalam lindungannya dan semoga kita selalu semangat untuk menggapai ridho Allah, mencari ridho Allah dalam menuntut ilmu. Karena sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu merupakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat saja merentangkan sayap-sayapnya kepada orang yang berangkat menuntut ilmu. Nah, oke. Hari ini spesial banget, kita akan membahas tentang salah satu tokoh yang benar-benar bisa kita teladani di kehidupan kita sehari-hari karena sikap beliau, sifat beliau, dan juga prestasi-prestasi beliau tentunya bisa banget kita teladani di kehidupan sehari-hari kita. Apalagi sebagai kita ini sebagai yang nantinya akan menjadi penerus generasi Indonesia gitu. Nah, kalian tahu nggak sih siapa tokoh yang akan kita bahas hari ini? Benar sekali, benar. Itu Umar bin Abdul Aziz. Siapa sih di antara kita yang nggak kenal Umar bin Abdul Aziz? Beliau ini Masya Allah banget. Gaya kepemimpinannya, sifat-sifat beliau, perilaku-perilaku beliau, jasa-jasa beliau terhadap Islam, Masya Allah banget. Nah, maka dari itu perlunya kita mengetahui tokoh-tokoh Islam demi semangat kita dalam belajar menuntut ilmu juga begitu. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di bab ini? Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang biografi Umar bin Abdul Aziz. Nah, kan ada nih patah yang mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kan sebelumnya harus kenalan dulu. Nah, nanti kita akan kenalan dengan Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Siapa orang tua Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ini itu lahir di mana? Beliau ini merupakan pemimpin dari apa gitu. Beliau ini lahir di mana? Beliau lahir kapan? Dan siapa saudara beliau? Kita akan belajar itu hari ini, nanti di video ini. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang prestasi-prestasi Umar bin Abdul Aziz. Oke. Siapa sih tokoh Islam yang mempunyai banyak prestasi? Iya, salah satunya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Banyak prestasi-prestasi yang bisa kita lihat, kita pantau, dan kita jadikan semangat kita untuk belajar gitu. Kemudian kita akan mempelajari gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz. Setiap pemimpin itu pasti mempunyai pola kepemimpinannya sendiri-sendiri, begitu pula dengan Umar bin Abdul Aziz gitu. Jadi nggak ada salahnya kan kita belajar tentang kepemimpinan dari pemimpin yang sebenarnya, karena sebenarnya kita ini tuh pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi nggak ada ruginya kan kalau kita belajar tentang kepemimpinan, karena nantinya itu pasti bakal bermanfaat untuk kita, untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain juga gitu. Yang kemudian kita juga akan mempelajari tentang sifat dan perilaku beliau yang patut kita teladani apa saja gitu. Kenapa kok kita belajar tentang sifat dan sikap dari beliau? Ya karena kita bisa meniru, kita bisa mencontoh perilaku-perilaku baik dari beliau, dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita begitu. Oke, gak usah lama-lama deh, pasti nanti juga bosen gitu kan ya. Nah, makanya kita langsung aja masuk ke pelajaran, yaitu biografi Umar bin Abdul Aziz. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, siapa sih nama lengkap dari Umar bin Abdul Aziz?
Nama lengkap dari Umar bin Abdul Aziz ini yaitu Abu Hafs bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syams gitu. Nah, beliau ini merupakan putra dari Abdul Aziz yang merupakan gubernur dari Mesir, dan ibunya bernama Laila Ummu Asim bin Umar bin Khattab. Nah, dari ibunya ini Umar bin Abdul Aziz ini mempunyai sanad kepada Umar bin Khattab, jadi punya masih bersaudara lah gitu, masih keturunannya Umar bin Khattab gitu. Nah, beliau sendiri itu lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah tahun 683 Masehi. Sementara beliau wafat di Dair Syam'an, Suriah pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Sementara itu beliau ini mempunyai beberapa gelar loh. Karena mempunyai banyak prestasi, apapun yang beliau lakukan, banyak yang beliau lakukan dan mempunyai banyak jasa gitu. Jadi beliau itu mempunyai banyak gelar. Di antaranya yaitu Abu Hafs, kemudian Umar II, Khulafaur Rasyidin kelima. Kenapa kok diberikan gelar Abu Hafs? Nah, dari nama depannya ini, Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syam. Nah, nama lengkapnya tadi kan Abu Hafs. Nah, diambil dari situ. Nah, kenapa kok disebut Umar II? Karena beliau ini keturunan dari Umar bin Khattab tadi. Masih keturunan dari Umar bin Khattab, maka dari itu diberi gelar Umar II. Nah, kemudian Khulafaur Rasyidin kelima. Kenapa kok beliau ini disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima? Karena kebijakan beliau ini sama seperti pada masa Khulafaur Rasyidin, seperti Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali begitu. Maka dari itu ini disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Kemudian beliau ini juga pernah menempuh pendidikan di Madinah. Nah, pada saat itu Madinah merupakan kota yang ilmu tafsirnya itu menampung ilmu tafsir yang besar. Jadi pada saat itu ini Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz ini mempelajari ilmu-ilmu tafsir di sana. Banyak guru-guru yang beliau temui, banyak sekali kayak ulama-ulama yang ditemui untuk mendapatkan ilmu yang lebih gitu. Nah, karena kita sudah berkenalan dengan Umar bin Abdul Aziz, dari tadi nama lengkap, siapa ayah dan ibunya, kemudian kapan beliau lahir, di mana beliau lahir, kapan beliau wafat, di mana beliau wafat, dan juga gelar-gelar beliau. Kemudian kita akan masuk ke prestasi-prestasi beliau. Oh, tidak dulu, kita masuk ke gaya kepemimpinan beliau. Mungkin kalian penasaran, kenapa kok Umar bin Abdul Aziz ini merupakan seorang pemimpin yang sangat disegani gitu. Maka kita akan bahas ini, gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz. Awal karir Umar bin Abdul Aziz ini itu ada di bidang politik atau pemerintahan, yaitu beliau menjabat sebagai gubernur. Nah, pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, dia itu diangkat menjadi gubernur Hijaz, tepat di usia yang sangat muda, yaitu 24 tahun. Selain itu, beliau juga pernah menjadi penanggung jawab pada saat Masjid Nabawi itu dibongkar atas perintah Al-Walid bin Abdul Malik untuk diganti menjadi bangunan yang baru dan yang lebih baik lagi gitu. Selain itu, Umar bin Abdul Aziz ini itu dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat, serta mau mendiskusikan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama, urusan rakyat, dan juga pemerintahan. Kan jarang sekali kan gitu. Maksudnya beliau itu memegang kekuasaan tertinggi gitu. Pada saat dulu kan terkadang
itu mereka langsung mengambil keputusan saja tanpa melihat sekitar. Tetapi beliau ini berbeda dengan yang lainnya. Beliau bermusyawarah terlebih dahulu begitu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini mendapat kabar bahwa beliau ini diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat dari khalifah dinasti Umayyah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, kalimat pertama yang beliau ucapkan apa ketika beliau mendengar berita tersebut? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Coba bayangkan, menurut orang-orang, misal deh orang zaman sekarang, kalau dia itu diangkat menjadi pemimpin, itu kan emang bangga banget gitu kan, soalnya pasti punya kekuasaan, kekayaan dan lain sebagainya. Tapi beda banget sama Umar bin Abdul Aziz ini. Beliau berkata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu termasuk musibah baginya. Jabatan itu termasuk musibah baginya. Begitu berpikir beliau. Nah, setelah menjadi khalifah, beliau ini hidupnya lebih sederhana. Beliau meninggalkan hidup mewah-mewah seperti itu. Beliau melakukan cara hidup yang sederhana. Beliau itu juga mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal. Beliau mengharamkan atas dirinya untuk mengambil apapun dari Baitul Mal. Usaha-usaha khalifah ini juga merupakan prestasi dalam beliau dalam memerintah. Kan jarang banget. Padahal kekayaan itu termasuk musibah bagi seseorang, tetapi beliau menghempas semua kekuasaan demi kemasyhuran, demi kemakmuran masyarakatnya gitu. Nah, kemudian ada pula usaha-usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini di bidang agama. Yang pertama, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menerapkan hukum syariah Islam secara serius dan sistematis. Yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan al-Basri dan Sulaiman bin Umar. Keempat, memerintahkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis untuk ditulis. Selain dalam bidang agama, beliau juga mempunyai usaha-usaha di bidang ilmu pengetahuan, yaitu memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandaria yang dikenal sebagai Mesir ke Antakya yang dikenal sebagai Turki. Antakya dan Haron yang ada di Turki gitu. Dalam bidang ini juga beliau menerapkan prinsip politik yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang lebih utama dari segalanya. Beliau melihat secara langsung cara kerja para gubernur dengan cara mengirim utusan ke berbagai negeri, tidak sungkan-sungkan untuk memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan bertindak zalim terhadap rakyat. Benar-benar pada saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini, masyarakat itu hidupnya sangat-sangat sejahtera. Kemudian usaha yang dilakukan dalam bidang ekonomi diantaranya mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghentikan jizyah dari umat Islam, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, menghapus sistem kerja paksa, menyediakan tempat penginapan bagi musafir, menyantuni fakir miskin, memperbaiki tanah pertanian, irigasi, penggalian sumur-sumur, dan pembangunan jalan. Mungkin pada saat sekarang kita bisa kita lihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang kurang dalam kepemimpinannya. Tetapi Umar bin Abdul Aziz ini itu memberikan teladan bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang baik gitu. Kayak kepemimpinan beliau ini berbeda dari yang lainnya. Beliau ini hidupnya sederhana, meninggalkan hidup yang mewah-mewah dan lain sebagainya seperti tadi itu yang telah dijelaskan. Begitu. Selain gaya kepemimpinan beliau yang perlu kita pahami, perlu kita tauladani, ada juga kesalahan-kesalahan dari Umar bin Abdul Aziz ini.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan pribadi yang mempunyai sikap terpuji dan juga bisa dijadikan sebagai suri tauladan oleh generasi muda, entah itu secara pribadi maupun gaya kepemimpinan dari beliau gitu. Umar bin Abdul Aziz ini juga memiliki sifat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini itu tercermin dalam sikap dan kelakuan beliau. Sejak kecil Umar bin Abdul Aziz ini telah diajarkan ilmu pengetahuan agama dan juga pengamalannya. Jadi beliau ini sudah terbiasa dengan semua perintah agama, sehingga jiwanya ini terbentuk sebagai orang yang soleh dan taat kepada agamanya. Ketaatan dan ketakwaan ini tidak hilang meskipun beliau telah menjadi khalifah. Nah, kesopanan dan kesantunan Umar memang patut untuk diteladani agar sikap dan perilaku kita itu terhindar dari sombong dan angkuh. Kelebihan apapun yang dimiliki oleh seseorang, baik itu khalifah, pemimpin, penguasa, atau kekayaan, kecantikan, ketapanan, keceriaan, kecerdasan, dan keberhasilan, semuanya itu bersifat sementara dan pada hakikatnya bukan milik kita, tetapi itu milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita, begitu. Selain sifat dan sikap beliau yang tadi, ada juga sikap moderat dan demokrat yang bisa kita teladani dari Umar bin Abdul Aziz ini. Sikap moderat dapat menyelesaikan suatu masalah secara bijak dan damai, apalagi sifat sifat demokrat itu dibarengi dengan jiwa sportif dan jiwa besar. Jadi seorang pemimpin itu memang penting untuk mempunyai sifat yang moderat dan juga demokratis gitu. Selain itu, seorang khalifah yang berhati lembut dan pemaaf akan mendatangkan kedamaian dan menimbulkan rasa aman bagi rakyatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz tadi, bahwa beliau ini bermusyawarah dengan umatnya dengan semua yang berkaitan dengan kepemimpinannya gitu. Jadi beliau ini mempunyai hati yang lembut, pemaaf, dan beliau ini membuat rasa aman dan nyaman kepada rakyat-rakyatnya. Jadi mereka ini betah gitu kalau dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz ini. Kenapa sih kok penting kita mempunyai jiwa yang lembut dan juga pemaaf? Karena kita itu harus tanggap dan peduli terhadap sesama, terhadap kesusahan dan penderitaan orang lain, dan juga kita tidak boleh menjadi seorang yang pendendam gitu. Kita bisa meneladani sifat sikap yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, selanjutnya nih yang terakhir, kita bisa mempelajari tentang prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa saja sih prestasi dari Umar bin Abdul Aziz ini? Jadi pemerintahan dari Umar bin Abdul Aziz ini juga terbilang cukup singkat ya teman-teman. Cukup singkat karena sekitar 3 tahunan saja gitu. Jadi walaupun begitu, banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada masa kepemimpinan beliau. Selama masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz ini melakukan berbagai perbaikan dan pembangunan sarana pelayanan umum seperti perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, penginapan bagi musafir, dan lain sebagainya. Dan juga ada pun prestasi-prestasi dari Umar bin Abdul Aziz ini. Yang pertama yaitu kodifikasi hadis. Usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar ini dilatar belakangi karena banyaknya para penghafal hadis, entah itu hadis maudhu, ada banyak ya syuhada, jadi penghafal hadis itu yang meninggal gitu. Dan juga ada banyak yang hafal hadis palsu yang semakin membuat rancu dengan antara hadis sahih dan juga tidak sahih gitu. Nah, maka dari itu beliau ini mengambil kebijakan untuk membukukan hadis supaya tidak tercampur antara hadis palsu dan juga hadis sahih. Yang kedua yaitu menghapus diskriminasi pada kaum mawali. Usaha ini itu
diberikan perhatian penuh yang lebih mengenai konflik antara bangsa Arab dan Mawali pada masa khalifah sebelum-sebelumnya, yang fanatik, yang mempunyai fanatik yang berlebihan atau dikenal dengan Arabisme dan disertai penghinaan terhadap kelompok lain yang memunculkan konflik. Jadi pada masa khalifah-khalifah sebelumnya itu orang-orang Arab itu diistimewakan dibandingkan orang-orang lainnya. Jadi kedudukan dari bangsa Arab itu lebih baik daripada kaum lainnya. Nah, maka dari itu Umar bin Abdul Aziz ini itu ingin menyamaratakan antara orang Arab dan juga orang selain Arab, kaum Mawali gitu. Nah, usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini berhasil meminimalisir gesekan-gesekan yang muncul dan kontribusi yang paling besar dalam pengkodifikasian hadis serta dialektika yang melingkupinya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memberikan perhatian lebih dalam hal ilmu pengetahuan dengan mengirimkan utusan untuk belajar di luar dan menciptakan ahli-ahli ilmu tertentu yang semakin banyak dan mendalam. Jadi setiap ketetapan yang diambil oleh khalifah ini itu dilatar belakangi oleh berbagai hal yang ada di sekitarnya. Begitu juga berbagai ketetapan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Sebelum mengambil keputusan, beliau ini sudah membicarakan kepada masyarakat dan juga pemerintahannya gitu. Orang-orang yang mempunyai kedudukan seperti gubernur dan lain-lain sebagainya. Jadi sebelum mengambil keputusan, beliau ini sudah memikirkan terlebih dahulu. Beliau tidak asal mengambil keputusan. Beliau ini pasti sudah memikirkan bagaimana kedepannya gitu. Nah, tadi itu kita sudah mengenal siapa Umar bin Abdul Aziz, apa saja bagaimana gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz, apa saja kesolehan-kesolehan dari Umar bin Abdul Aziz, dan juga kita sudah tahu apa saja prestasi-prestasi dari Umar bin Abdul Aziz ini. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini pas sekali untuk dijadikan teladan bagi kita. Sikap beliau, kesolehan beliau, prestasi-prestasi beliau, sifat beliau yang lemah lembut, sifat beliau yang memberikan keadilan gitu. Itu sangat pas sekali untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, karena pada dasarnya kita itu hidup gak cuma diri kita sendiri, tetapi kita juga hidup dengan orang lain, dimana itu kita membutuhkan sifat yang lemah lembut dan juga adil kepada sesama. Jadi kalau kita mempunyai sifat-sifat tersebut, kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di antara orang lainnya, seperti itu. Nah, baiklah, cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga kita bisa memahaminya dan juga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini di kehidupan sehari-hari. Kita bisa menjadikan Umar bin Abdul Aziz ini tokoh teladan kita dalam kehidupan sehari-hari, agar kehidupan kita ini lebih bermakna gitu, agar kehidupan ini lebih berjalan dengan baik gitu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan atau yang lainnya, atau tutur kata saya kurang sopan. Saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wallahumma fiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.